Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma dan buku ini menunjukkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Biarlah ajakan ini dapat membawa kita kepada perubahan pola hidup yang akan menambah umur kita di hari-hari kita bekerja. Dan juga untuk menambah akan kekuatan untuk merangkul akan kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Kita juga mendapatkan motivasi, inspirasi, dan dorongan. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Diet Penentu Tren. Ayat intinya terdapat dalam Matius 18 ayat 3. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nenek, apakah ini hotdog sungguhan? Megan bertanya ketika dia melihat corn dog di piringnya. Kami berada di kantin Universitas Loma Linda dan saya meyakinkan dia bahwa tidak ada daging yang disajikan di tempat itu. Tetapi Megan berhati-hati. Dia melihat saladnya. Nenek, apakah nenek yakin ini bukan potongan daging asli? Saya kembali meyakinkannya, tetapi mungkin ada sentuhan ketidaksabaran dalam suara saya. Megan mengangkat matanya dengan serius sebagai anak berusia 4 tahun itu dan menatap langsung ke mata saya. Saya perlu hati-hati, Nek, ucapnya sungguh-sungguh. Saya belum pernah makan daging apapun dalam hidup saya dan saya tidak pernah menginginkannya. Jadi ketika saya tidak di rumah, saya perlu bertanya. Baik, di sini pelajaran kita mengingatkan kembali kepada kita. Sesungguhnya jika kita tidak mau bertobat sama seperti anak kecil ini, kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini pembahasannya sangat luar biasa pada hari ini. Sebagaimana kehidupan kita, kalau di hari-hari kita bekerja, kalau kita tidak meminta pertobatan itu dari Tuhan, kita melakukan pekerjaan bisa selesai, tapi itu tidak ada yang namanya hasilnya dengan baik. Tapi bila mana kita mau serahkan diri kepada Tuhan, kita meminta pertolongan dari Tuhan, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita sajikan, apa yang kita kerjakan, mungkin membuat orang sukacita bila mereka melihat suatu pekerjaan yang kita lakukan. Nah, sama seperti cerita anak ini ya, bersama neneknya. Anak ini berusia 4 tahun, dia tidak pernah makan daging. Tapi neneknya melihat itu, dia memberitahukannya bahwa tidak ada daging di dalam piringnya. Dia bertanya lagi ke neneknya, apakah ini betul tidak ada potongan daging asli? Ini pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau sama seperti cucu ini atau kita mau sama seperti nenek itu? Kembali lagi di dalam pilihan kita. Karena di dalam pertobatan itu ada satu sukacita yang akan kita bagikan. Di dalam satu pertobatan itu yang adanya juga pengorbanan. Kita tidak bisa mau bertobat tapi kita harus pegang teguh akan pengalaman buruk itu atau hal-hal buruk yang ada di dalam kehidupan kita. Cucu ini selalu melihat dengan detail. Cucu ini juga melihat bagaimana dia mau menjaga akan tubuhnya sehingga tidak ada penyakit yang ada di dalam kehidupannya dia. Jika kita pelajari tentang kesehatan, jika kita mempelajari tentang firman Tuhan juga, maka semuanya itu berkaitan dengan apa yang sudah dituliskan bagi kita. Bukan kita mau semena-mena untuk melakukan hal yang menurut kita itu bisa kita perbarui dengan cepat. Tapi inilah bagaimana proses untuk kita memperbaruinya itu cukup lama. Untuk Tuhan katakan kepada kita, jika kita tidak sama seperti anak ini, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi bagaimana kehidupan kita sudah diberikan Tuhan dari kecil untuk kita tidak mengkonsumsi apa yang tidak kita makan, ya jangan kita mau untuk mencari itu untuk kita makan. Tapi apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, makanan yang sehat, itulah yang kita makan. Berupa biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran. Ini yang dapat membuat tubuh kita sehat dan juga mengurangi penyakit yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, di sini juga dikatakan bahwa saya perlu hati-hati. Nek, ucapnya sungguh-sungguh. Saya belum pernah makan daging apapun dalam hidup saya dan saya tidak pernah menginginkannya. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Jika kita tidak menginginkannya, jika kita tidak pernah makan sekalipun,
Jangan kita mau mencari akan apa yang tidak kita makan, tapi apa yang sudah dikasih Tuhan untuk kita makan hari ini, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Makasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, cinta Tuhan selalu memberikan kepada kita. Walaupun makanan itu sederhana, walaupun makanan itu tidak ada dagingnya, tapi makanan yang sederhana itu yang dapat membentuk karakter dan tabiat kita untuk terus melakukan, untuk terus menyajikan makanan yang sederhana, makanan yang berwarna hijau, yang berwarna merah, yang seperti tomat, terong, kacang-kacangan atau sayur-sayuran yang lain. Ya, itulah makanan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Bila kita mau makan makanan yang sehat itu, sama seperti firman Tuhan. Jika kita mau pelajari firman Tuhan, maka kita memakan roti atau makan firman yang hidup. Kita dapat pelihara itu, kita dapat melakukannya dengan baik. Firman Tuhan sudah katakan kepada kita, untuk kita manusia dewasa, manusia umat-umat Tuhan, untuk kita lebih bertumbuh di dalam kerohanian kita, untuk kita dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Jadi di sini dikatakan, Megan benar, penelitian nutrisi menegaskan bahwa orang yang tidak makan produk hewani memiliki tingkat umur panjang yang lebih besar, lebih sedikit serangan jantung dan stroke, lebih sedikit masalah berat badan, lebih rendah kolesterol, tekanan darah, dan lebih sedikit diabetes. Mereka memiliki lebih sedikit kanker payudara, prostat, dan usus besar, dan lebih sedikit wasir. Mereka juga memiliki lebih sedikit batu di ginjal dan kandung empedu. Lebih sedikit yang memiliki penyakit ginjal, dan lebih sedikit radang sendi yang menyebabkan encok. Tulang mereka lebih kuat. Mereka memiliki lebih sedikit osteoporosis. Ini sangat luar biasa. Penelitian juga menegaskan kepada kita bahwa orang yang tidak makan produk hewani memiliki tingkat umur yang panjang, yang lebih besar. Karena mereka tahu hidup ini membawa suatu sukacita di dalam kehidupan kita. Bila kita tidak mau mengonsumsi terlalu banyak makanan produk hewani. Jadi sini sudah jelaskan, itu akan menambah umur kita. Dan juga lebih sedikit serangan jantung dan stroke. Lebih sedikit masalah berat badan, kolesterol, tekanan darah, dan diabetes. Tapi terkadang orang yang memakan daging-dagingan, kalau dia tidak mau melawan untuk meninggalkan semuanya itu, ya dia akan menerima konsekuensinya itu. Berbagai penyakit yang datang kepadanya. Tapi bagaimana kita mau bertahan untuk menjalankan satu perubahan, pertobatan ini dengan baik. Jadi sini juga mengatakan kepada dengan kesehatan, kita juga harus berolahraga. Bila kita mau hidup sehat, bertumbuh dengan umur yang panjang. Ya, selain kita tidak makan produk hewani, kita juga berolahraga untuk dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, ini kesehatan jasmani. Ya, bagaimana dengan kesehatan rohani? Yaitu kita menjaga akan perintah-perintah Tuhan. Ya, bagaimana kita mau menjalani itu dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita menjalani akan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Bila mana kita tinggalkan tanggung jawab itu, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita, sebuah editorial dalam jurnal Asosiasi Medis Amerika menyatakan suatu pola makan vegetaris total dapat mencegah hingga 97% serangan jantung kita. Meskipun tubuh manusia dapat memperoleh nutrisi dari makanan hewani, namun itu tidak aman terhadap sejumlah besar lemak dan kolesterol yang dimiliki oleh hewan karnivora. Sebab itu, lemak dan kolesterol berlebih menumpuk di dalam aliran darah. Artikel menebal dan menyempit dan terbentuk plak. Persediaan darah ke organ vital berkurang. Tempat dipersiapkan untuk banyak penyakit-penyakit yang mematikan. Di sini juga dikatakan bahwa dalam rentang seumur hidup rata-rata orang Amerika pemakan daging menyubsidi pembunuhan 1000 ayam dan kalkun, puluhan babi, domba dan sapi, ditambahkan ribuan makhluk laut. Di sini sudah katakan dengan kita lihat orang Amerika, ya mereka makannya seperti itu. Tapi jangan kita selalu meniru apa yang mereka makan pada saat itu. Yang mereka makan mungkin terlalu banyak hewani. Berbeda dengan kita. Ya, kita makannya terlalu banyak hijau-hijau, buah-buahan, dan biji-bijian. Tapi itulah yang dapat membuat kita hidup sehat. Jangan kita makan makanan yang sehat. Itu makan berupa sayur-sayuran dan lain-lainnya. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Untuk menjaga akan kesehatan jasmani kita. Begitupun dengan kesehatan rohani kita. Kita mau menjaga untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Ya di sini dikatakan juga bahwa saat ini makanan Eden sudah diterima. Di mana-mana kita didesak untuk makan lebih banyak buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian karena mengandung fitokimia, antioksidan, dan serat, zat yang dibutuhkan tubuh untuk melindungi diri dari kanker dan ancaman kesehatan lainnya. Jadi makanan zaman Yesus pada zaman Adam dan Hawa di Taman Eden sekarang kembali tren di dalam kehidupan kita. Untuk kita memakan akan sayuran yang hijau-hijau itu, buah-buahan, biji-bijian, karena mengandung fitokimia, antioksidan, dan serat yang dibutuhkan tubuh untuk melindungi diri dari kanker dan ancaman kesehatan lainnya. Jika kita memakan hijau-hijau, itu akan melindungi tubuh kita dari serangan kanker atau penyakit lainnya. Kalau kita tidak mau untuk makan sayuran, biji-bijian atau buah-buahan, kita selalu makan daging-dagingan, maka itu akan membuat lemak kita bertambah besar. Artinya dalam kita menumpuk penyakit yang lebih banyak di dalam kehidupan kita. Di sini katakan juga bahwa para pecinta makanan di masa lalu kini telah menjadi penentu tren masa kini. Entah mereka itu seorang CEO, pengacara, juara tenis, atau ibu rumah tangga, para vegetaris sangat dihormati. Saat ini vegetarianisme semakin dipandang sebagai pilihan cerdas, sehat, peduli, dan pilihan yang bertanggung jawab. Ini pilihan kita perlu di dalam kehidupan kita. Kita memilih yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk kesehatan kita. Kalau kita tidak mempunyai pilihan di dalam kehidupan kita, itu akan membawa suatu kehidupan yang berakibatkan kebinasaan. Di sini juga katakan bahwa Tuhan, tolonglah saya untuk bersedia berkorban demi hidup terbaik saya yang sesungguhnya. Jika kita mau hidup sehat, jika kita mau hidup lebih baik lagi, maka kita berdoa kepada Tuhan. Kita siap mengorbankan kenyamanan kita, mengorbankan kedagingan kita, sehingga kita dapat hidup sehat. Inilah firman yang dapat membuat kita, membawa kehidupan kita lebih sehat. Ya, bagaimana kehidupan rohani kita sama seperti kehidupan kesehatan jasmani kita. Kita perlu Yesus, kita butuh kasih karunia, kita butuh pertobatan itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Untuk kita tidak selalu membawa celaka bagi orang lain, tapi biarlah kita membawa damai, sukacita itu kepada orang lain. Bila mereka lihat ketika kita mau hidup sederhana, kita mau makan sederhana, dengan apa yang sudah berikan di dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Biarlah kita selalu mempunyai komitmen untuk selalu mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.